Salam, salam jumpa bagi kita semua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita merenungkan dan merefleksikan saat ini tentang apa arti sebuah nama. Berangkat dari teks Matius pasal 1 ayat 17, kita bisa membaca di situ betapa pentingnya sebuah silsilah garis keturunan dan nama seseorang. Seorang teolog Brunner mengatakan bahwa silsilah adalah hal yang menarik dan penting bagi setiap orang. Silsilah membangun pemahaman tentang pribadi seseorang, dan silsilah itu akan menjelaskan siapa kita. Kalau dilihat dari silsilahnya dan garis keturunannya, ada sebuah gambaran kontekstual di mana Yesus yang menjadi bagian dalam hidup kita mempunyai silsilah dan garis keturunan. Kita melihat secara lebih jauh bahwa Allah menggenapi janjinya melalui Kristus, Allah yang menjadi manusia dan Allah yang melakukan karya penyelamatan. Allah hadir dalam sejarah dan untuk karya keselamatan di dalam Kristus. Oleh karena itu, Matius pasal 1 ayat 17 menjelaskan ada 14 keturunan yang dengan catatan di sini dituliskan bahwa 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Artinya setiap kita mempunyai silsilah yang jelas, dan itu menjadi identitas kita dalam hidup setiap hari. John Sengsong, seorang teolog Asia, mengatakan dalam bukunya, sebutkanlah nama-nama kami, mau mengatakan kepada kita bahwa setiap orang punya kuasa untuk memberi nama kepada anak-anaknya. Setiap orang punya nama, dan nama itu menjelaskan siapa dia. Bahkan benda atau hal apapun diberi nama supaya orang mengenal kegunaan dan fungsinya secara baik melalui nama yang disandangnya. Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 kita melihat dalam sejarah penciptaan bagaimana Allah juga berkarya membentuk dan menamai manusia itu yang diciptakan Allah, Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan itu diberikan nama oleh Allah. Para teolog sependapat bahwa nama bukanlah konsep yang kosong, tetapi dia punya hakikat yang menerangkan siapa dirinya. Sebutkanlah nama-nama kami, karena kami punya hakikat yang menerangkan siapa diri kami. Bukan satu konsep yang kosong. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita nama sebagai manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas bumi, laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan. Adam dan Hawa punya nama yang berbeda, tapi punya tugas dan konsep yang jelas di dalam melakukan berbagai karya bagi Allah. Sebutkanlah nama-nama kami. Hari ini mari kita melihat secara baik nama kita yang digariskan oleh Allah menjadi bagian untuk pemberitaan. Tuhan memberkati kita semua, dan hargailah hidupmu sebagai alat yang diberikan Allah untuk mereka mengenal Allah. Karena mereka mengenal Allah melalui seseorang yang diberikan tugas oleh Allah untuk menerjemahkan nama Allah dalam hidup dan pribadinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan pakailah identitas kita untuk menjelaskan siapa kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Salam.